Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah keegosan itu? Keegosan adalah bayangan dari gagasan tentang diri yang terpisah. Itu adalah bayangan dari bayangan, pantulan dari pantulan. Seolah-olah dirimu melihat bulan di danau, dan kemudian dirimu melihat bulan terpantul di danau itu di cermin. Jauh sekali dari kenyataan. Pantulan di danau itu tidak nyata, dan pantulan danau di cermin itu bahkan lebih tidak nyata lagi. Ego adalah pantulan di danau dari keberadaan sejatimu. Keberadaan sejatimu adalah bulan, sedangkan ego hanyalah pantulan di danau. Pantulan di danau itu bisa terganggu, bahkan oleh kerikil kecil. Lemparkan kerikil kecil, dan dirimu akan melihat bulan terganggu, terdistorsi. Riak-riak muncul, dan bulan pecah menjadi ribuan keping. Keegosan adalah bayangan ego, bahkan lebih tidak nyata. Dirimu bukanlah diri. Dalam kata-kata Buddha, dirimu bukanlah atta atau diri ini. Dirimu adalah anatta, tanpa diri. Oleh karena itu, Buddha tidak mengajarkanmu altruisme, aku juga tidak mengajarkanmu altruisme. Poin ini harus dipahami dengan baik, aku tidak mengajarkanmu untuk menjadi altruistik. Itulah yang terus dilakukan oleh para pengkhotbah dari hampir semua agama. Mereka berkata, keegosan itu buruk. Mereka tidak berkata, keegosan itu palsu. Mereka berkata, keegosan itu buruk, keegosan adalah dosa. Namun mereka menerima realitasnya, mereka tidak menolak realitasnya. Jika itu tidak nyata, maka mereka tidak bisa mengutuknya sebagai dosa. Bagaimana dirimu bisa menyebut sesuatu yang tidak nyata sebagai dosa? Jika itu tidak ada sejak awal, bagaimana itu bisa menjadi dosa, dan bagaimana itu bisa buruk? Jadi mereka terus berkata, keegosan itu buruk, keegosan adalah dosa. Dan untuk menghindarinya, mereka mengajarkanmu untuk bersikap altruistik, layani orang lain, jadilah pelayan kemanusiaan, pelayan publik. Seringkali orang-orang yang telah dikondisikan oleh para pendeta dan misionaris ini datang kepadaku dan, tentu saja, mereka terkejut karena aku tidak pernah berbicara tentang altruisme. Mereka bertanya kepadaku, mengapa aku tidak mengajarkan untuk bersikap altruistik. Aku tidak bisa, karena pada ego itu palsu, jadi menyuruh mereka untuk tidak egois, sama sekali salah. Menyuruh mereka untuk melayani orang lain, untuk menjadi altruistis, sama saja dengan membawa mereka semakin dalam, ke dalam ketidaknyataan. Upaya saya di sini adalah untuk membantu mereka melihat bahwa ego itu palsu. Oleh karena itu, aku tidak menentang ego. Ego itu tidak ada, bagaimana aku bisa menentang sesuatu yang tidak ada? Aku tidak mengajarkanmu altruisme. Jika penyakitnya palsu, apa gunanya memberimu obat? Aku hanya menyuruhmu untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Perhatikan dengan diam, dan dirimu tidak akan menemukan ego sama sekali. Ego menghilang. Faktanya,
mengatakan menghilang tidaklah benar. Ego itu tidak pernah ada di sana, tetapi dirimu tidak pernah melihat ke dalam. Ketika dirimu melihat, dirimu tidak menemukannya. Itu seperti dirimu berkata, di kamarku ada kegelapan, dan aku memberimu sebuah lampu dan berkata, pergi dan cari dengan lampu itu, untuk menemukan kegelapan. Dirimu pergi dengan lampu itu, dan dirimu mencari, dan dirimu tidak bisa menemukannya. Dirimu kembali dan berkata, aku tidak bisa menemukannya. Jadi aku berkata, sudah selesai. Jangan khawatir tentang hal itu. Setiap kali rasa gatal ini muncul dalam dirimu, dorongan ini, keraguan ini, ambillah lampu dan pergi lagi dan cari. Perlahan-lahan, kebenaran akan menetap di dalam dirimu, bahwa tidak ada kegelapan, melainkan hanya ketiadaan cahaya. Ego adalah ketiadaan perhatianmu, ketiadaan kesadaranmu, tidak ada yang lain. Jika dirimu bergerak masuk, jika dirimu melihat ke dalam, itu tidak ditemukan sama sekali. Dan dengan hilangnya ego, di manakah keegoisan? Maka hidupmu adalah hidup cinta, kasih sayang. Maka hidupmu benar-benar altruistik. Aku tidak akan menyebutnya tidak egois, aku akan menyebutnya tanpa ego, karena dalam kata tidak egois realitas diri dikenali. Aku ingin menggunakan kata dari Buddha, anatta, tanpa diri. Wawasan Buddha luar biasa, sangat signifikan. Tidak perlu mengajarkan orang untuk tidak egois. Beritahu mereka bahwa tidak ada ego, dan seluruh hidup mereka, tanpa usaha apapun, akan menjadi kehidupan cinta. Mereka tidak akan menjadi misionaris, karena mereka tidak akan melakukan sesuatu yang khusus. Mereka tidak akan menyombongkan diri, bahwa mereka telah melakukan begitu banyak hal untuk kemanusiaan. Mereka telah melakukannya karena mereka menikmatinya. Mereka sudah diberi pahala yang besar. Pahala itu tidak ada di suatu tempat, di kehidupan mendatang, setelah kematian, di surga. Pahala itu ada dalam cinta itu sendiri. Cinta adalah pahalanya sendiri. Ketika dirimu hidup dalam cinta, hidupmu akan sangat menyenangkan, penuh kegembiraan. Itulah pahalanya. Dan ketika dirimu hidup dalam ego palsu, hidupmu adalah kesengsaraan, penderitaan, neraka, itulah hukumannya. Tidak perlu menunggu, bahwa setelah kematian dirimu akan dilemparkan ke neraka. Lupakan semua cerita ini. Cerita-cerita itu bagus untuk diceritakan kepada anak kecil, karena mereka tidak bisa memahami hal lain. Mereka hanya bisa memahami cerita. Namun bagi orang dewasa, cerita-cerita itu tidak relevan. Setiap tindakan adalah hukumannya sendiri, atau pahalanya sendiri. Jika itu muncul dari realitasmu, itu membawa kegembiraan, keindahan, kebahagiaan, berkah yang luar biasa. Jika itu muncul dari beberapa ide yang salah, itu membawa kesengsaraan, rasa sakit, penderitaan. Itulah neraka. Keegoisan adalah bayangan diri yang sama sekali tidak ada.
Tetapi jangan terima apa yang aku katakan, hanya karena aku mengatakannya. Dirimu harus melihat ke dalam, biarkan itu menjadi pengalamanmu. Dirimu harus menjadi sedikit lebih terjaga untuk melihat ke dalam. Dirimu harus bangun dari tidurmu. Dirimu harus menjadi sedikit lebih sadar, itu saja. Keluarlah dari keadaan mabukmu, itu sudah sangat lama. Selama banyak kehidupan kita telah hidup dalam keadaan mabuk. Dirimu harus berusaha sedikit untuk menarik dirimu keluar dari lumpur ketidaksadaran. Kemudian ego menghilang, dan ruang murni tertinggal di belakang. Dari ruang murni itu, bunga teratai mekar, bunga teratai welas asih, cinta, dan sukacita. Dirimu tidak hanya diberkati, tetapi dirimu menjadi berkat bagi seluruh keberadaan. Jangan melawan keegosan, ingatlah. Melawannya adalah apa yang telah diberitahukan berulang kali kepadamu. Jangan melawannya. Melawannya berarti dirimu telah menerima realitasnya, oleh karena itu aku tidak menganjurkanmu untuk melawan egomu. Jika dirimu melawan egomu, dirimu akan menjadi rendah hati, tetapi kemudian dalam kerendahan hatimu, ego akan bersembunyi. Kemudian ego akan terus membanggakan kerendahan hatinya. Ego bahkan bisa berkata, aku adalah orang yang paling rendah hati di dunia. 3 pendeta Kristen sedang berbicara, mereka bertemu di persimpangan jalan. Salah satunya adalah pendeta dari biara Trappist. Dia berkata, sejauh menyangkut asketisme, tidak ada yang bisa menandingi kami. Kami adalah orang-orang yang paling asketis di seluruh kerajaan Kristen. Yang kedua adalah anggota biara lain. Ia berkata, mungkin memang begitu, tetapi sejauh menyangkut ilmu pengetahuan, dirimu tidak ada di mana-mana. Umat kami mengorbankan seluruh hidup mereka demi kitab suci untuk menemukan kebenaran dan permata. Yang ketiga tersenyum dan berkata, kalian berdua mungkin benar, tetapi sejauh menyangkut kerendahan hati, kami adalah yang terbaik. Sejauh menyangkut kerendahan hati, kami adalah yang terbaik. Oleh karena itu, aku tidak akan mengatakan untuk melawan keegosanmu. Melawan tidak membantu apapun, itu hanya menciptakan orang-orang egois yang saleh di seluruh dunia. Saranku, perhatikan, amati. Amati bagaimana ego berfungsi, bagaimana dirimu terus menciptakannya, karena ego adalah ciptaanmu. Ia sangat sewenang-wenang. Ego adalah fiksi yang dirimu pertahankan dan kelola. Dan pemeliharaannya sangat mahal, karena ia membuatmu tetap di neraka. Ego menghancurkan seluruh hidupmu, hanya untuk mempertahankan sesuatu yang salah. Amatilah. Saat dirimu melihat kepalsuannya, ia hilang. Dirimu tidak perlu melepaskannya, ia hanya akan jatuh dengan sendirinya. Ia tidak ditemukan sama sekali. Kemudian kehidupan yang sama sekali baru dimulai. Dirimu terlahir kembali. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.